kita udah lama nggak reconnect lah gitu, dan udah lama nggak cerita-cerita segala macam. Gue nggak tahu hidup dia kayak gimana. Setelah itu gue berkomitmen untuk gue pengen lebih deket lagi deh sama dia dan sama orang tua gue dan sama semua orang sekitar gue lah sebenarnya pada akhirnya. Yang gue nggak tahu bakal berapa lama lagi ada di samping gue dan di depan gue. Gitu. Jawab ya, sikat. Iya nih, aduh lebih enak mana? Sebenarnya dua-duanya kalau diplomatis. Gimana ya? Iya ini mau jawaban diplomatis aja nggak? Soalnya dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Kalau misalnya full bermusik mungkin jadinya kayak kita mungkin lebih padat jadwalnya gitu kan. Sementara kalau ngantor jelas waktunya 9 to 5, Senin sampai Jumat. Itu sih ya mungkin. Jadi kalau ya sejauh ini karena belum full time dua-duanya jadi masih menjagel aja. Masa SMA kita itu banyak nongkrongnya, banyak mainnya. Nah dulu tuh rumah Adel tuh yang suka dijadiin tempat base camp anak-anak nongkrong. Terus di situ ada gitarnya ada segala macam. Jadi biasanya kalau misalkan nongkrong di situ emang gonjreng-gonjreng gitu, banyakan sama yang lain. Kalau nggak ngopi, sama dulu kita aktif organisasi juga. Betul, so ide. Padahal mah gitu lah. Anak kecil belajar ngatur aja sih sebenarnya. Iya, biasa. Terus apa ya sisanya? Terus sisanya udah deh. Terus kita juga vokal grup bareng. Vokal grup, bener. Kita vokal grup bareng di SMA. Jadi udah sering, kita pernah bikin band bareng, band yang cuma sekali perform bubar gitu. Pernah juga. Manggungnya pakai baju pramuka gitu, kena acara sekolah. Acara sekolah. Ada tuh gitu-gitunya tuh SMA. Jadi sudah lumayan familiar ya bermusik bareng dari SMA. Berarti sebelum Rasukma tuh kalian sebenarnya pernah satu band gitu ya? Pernah. Band ya? Pernah bikin band. Pernah. Aduh. Nah. Kan kamu lihat dari aku. Mau jawaban peres apa mau jawaban? Nggak, sebenarnya karena yang tadi Adel bilang sih dari kita SMA tuh udah sering banget. Pertama ikut vokal grup, terus kita bikin band juga pernah bareng. Terus karena rumah dia dijadiin base camp ya kita selera musiknya tuh emang banyak berbagi lah satu sama lain dan sama yang lain juga sama teman-teman. Jadinya emang irisannya banyak dalam selera musik dan referensi musik gitu. Jadi emang ujungnya waktu bikin Rasukma, bikinnya kan emang agak akustik nih karena kita emang dulu ya alat musik terbatas juga ya. Ada gitar nilon. Jadi di rumah juga gue adanya gitar nilon, bikin lagu. Kayaknya cocok siapa ya? Langsung ingetnya selama ini kalau misalkan nyanyi-nyanyi barengnya siapa? Emang salah satunya karena butuhin vokalis cewek, Adel kepikirannya gitu. Yang cepet aja, pilihan yang cepet aja. Yang kayaknya nih mau aja deh kalau diajak kayak gini, mau dia ternyata. Berarti selain kalian berdua ada personil lain berarti? Personil lain sebenarnya banyaknya session player sih jadinya. Tapi session player Rasukma tuh emang dari teman-teman lagi sih, banyaknya teman-teman SMA gitu. Teman-teman SMA. Kalau menurutku di Bandung itu bagus untuk apa ya? Kayak kita, karena Bandung tuh ini ya kolektifnya sangat erat ya. Maksudnya kayak budaya kolektifnya, terus apa-apa tuh barengan. Terus jadi kalau bikin acara tuh bisa kayak ya udah semuanya hand in hand aja gitu, barengan semuanya. Volunteeran gitu, bisa tuh kayak gitu. Mungkin kalau di Jakarta bagusnya untuk kita networking dan untuk kita growing, mengembangkan, memperluas lagi karya kita ke lebih banyak pendengar. Itu sih kalau menurutku. Iya, mungkin nambahin itu di Bandung tuh karena Bandung kecil tuh orangnya tuh itu aja sih. Betul. Jadi kita ke ujung kota sini yang bikin acara sama, ujungnya yang datang crowdnya sama lagi, jadinya tight knit banget gitu ya, erat gitu. Cuma mungkin jadinya agak terbatas ya buat kita kalau misalkan mau menjadi lebih besar lagi. Yang tadi Adel bilang kalau misalnya di Jakarta kan lebih luas dan mungkin secara industri udah lebih maju duluan nih secara industri musik dibanding Bandung. Jadi emang di situ tuh ranahnya buat kita itu kayak pulang aja sih sebenarnya. Kayak rumah semua orang tuh kenal gitu. Sementara kalau di sini emang ya cari kerja aja sih sebenarnya, di sini cari duit, di sini pengen kenal lebih banyak orang, pengen berkembang, pengen expand tuh di sini. Setelah COVID iya. Setelah COVID ya. Tapi sebelum COVID, wah seru banget. Bandung tuh hidup banget. Dari mulai acara-acara kolektifan yang kecil-kecil sampai festival-festival lokal. Itu rajin banget ya di Bandung tuh ada acara gitu. Tapi setelah COVID sih kerasanya ya mulai susah nih. Udah mulai ada aturan yang baru lah segala macam gitu. Iya, tapi pada akhirnya maksudnya si industri dan si skena ini kayak bara dalam sekam sih. Maksudnya ujungnya dia
larang gimana-gimana ujungnya tetap membara juga sih dan banyak tetap. Cuma mungkin skalanya yang jadi berubah dan mungkin lebih strict aja dan lebih berhati-hatilah dalam bikin acara. Tapi banyak sih banyak gitu. Walaupun larangannya tetap ya cukup banyak lah aturannya gitu. Cukup ketat ya. Cukup ketat. Buset, gila. Titik didih. Sudah di titik apa? Sebenarnya kita sering ngebahas kalau misalkan dulu Rasukma tuh mungkin bareng 4-5 tahun pertama tuh kayak dua anak kecil bikin proyek gitu sebenarnya. Kayak wah bikin lagu nih asik, rekam-rekam, manggung-manggung kemana-mana gitu. Masih zaman kuliah segala macam juga. Yeah. Nah sebenarnya sekarang mungkin Rasukma tuh ada di titik pubertas sebenarnya. Jadi sedang beranjak dewasa lah gitu. Dan itu semuanya jalan sebenarnya secara paralel. Kita akhirnya kerja juga, udah berapa tahun kerja segala macam. Kita juga melalui proses pendewasaan dan Rasukma pun akhirnya secara paralel menjadi dewasa lah gitu. Mungkin itu bentuk pendewasaannya kayak dalam segi lirik, dalam segi lagu, dalam segi substansi yang diangkat, konteks yang diangkat dalam lagu itu seperti apa. Jadi sebenarnya secara all around Rasukma lagi puber sih, gitu. Jadi awalnya Instagram kita ada masuk DM nih. Yang bilang, aku suka nih lagu-lagu kalian, yang adalah Mas Boim, gitu. Nah kebetulan kita juga lagi menggarap karya baru, gitu kan. Makasih, gitu kan. Kita seneng banget nih di approach sama Mas Boim segala macam. Kebetulan kami lagi menggarap karya baru nih, gitu kan. Silakan, monggo kalau mau denger, gitu kan. Kira dia mendengarkan, terus yaudah yuk. Gimana kalau kita ngobrol gitu kan, kita ngobrol aja, terus akhirnya ngobrol dan akhirnya berlanjut dan akhirnya sampailah kami ada di sini menjadi bagian dari Juni Records gitu. Sebenarnya kalau menurut gua itu kan sebenarnya tren ya, maksudnya pada masanya itu semua orang tuh bikin musik kayak gitu. Maksudnya termasuk kita pun jadinya penikmat musik yang dibuat di era itu kan sebenarnya. Pada masanya si uprising musicians di genre itu tuh banyak banget, maksudnya Payung Teduh naik-naiknya, Bandanera naik-naiknya, semua bikin dengan musik yang akustik dan mungkin liriknya emang kecenderungannya mungkin gue bisa bilang penuh majas lah. Ya kan, sebenarnya senja itu kan sebenarnya dipakai sebagai penggambaran latar kan, sebagai penggambaran latar gitu. Nah, tren tuh selalu menjadi siklus kan biasanya. Ya kan, biasanya dia naik, terus muncullah aliran orang yang gak suka, terus ujungnya jadi turun. Tapi suatu saat dia akan revive lagi. Sebenarnya mungkin contoh lainnya adalah playlist Inbox misalkan, playlist dahsyat. Nggak apa ya sebut, nggak apa. Musisi itu kan pada masanya naik banget, terus akhirnya dihujat karena dibilang terlalu Melayu, terlalu cinta-cintaan. Sekarang ujungnya orang-orang bayar untuk ke klub untuk nyanyi karaoke lebih itu sebenarnya gitu. Iya. Nah sebenarnya mungkin musik indie dan musik senja dan musik folk itu lagi melalui siklus yang sama aja. Mungkin kita 10 tahun lagi ngobrol, orang-orang bayar ke Dark Down buat nyanyi lagu-lagu itu sebenarnya. Sekarang tapi mungkin karena oversaturated terlalu banyak, sama kayak dulu di TV, di MTV misalkan. Jadinya orang kayak capek, bosen, jenuh, akhirnya dibilang tai anjing itu tadi. Gitu sih kalau menurut gue ya. Sebenarnya iya awalnya karena musik yang kita dengerin banyaknya musik lokal waktu itu ya bareng-bareng, jadi dengerin bareng-bareng. Dan karena keterbatasan alat juga, kayak misalnya di rumah Adel tuh kalau kita gonjang-gonjang cuma ada gitar nilon doang. Ujungnya musik kayak gitulah yang kita denger dan kita produksi lagi gitu. Maksudnya itu kita konsumsi, kita produksi itu lagi karena alatnya sama sebenarnya gitar akustik. Nah, gua secara pribadi jadinya nyaman bikin musik tuh kayak gitu. Pakai alat musik ini nih yang dulu adanya cuma itu doang gitu. Secara lirik pun sama sebenarnya ya, apa yang kita denger tuh apa yang akhirnya kita tulis juga gitu. Kayak musisi-musisi kayak mungkin Payung Teduh atau Holil Mahmud nulis di RK gitu, atau musisi-musisi itu tuh kan nulisnya penuh majas gitu. Itulah ujungnya kita serap dan kita keluarin lagi lah gitu. Kita kita tuai, kita tanam lagi lah gitu sebenarnya si pola penulisan liriknya gitu. Jadi banyaknya sih musik lokal. Sebetulnya seni itu kan ekspresi diri ya. Maksudnya salah satu wadah, salah satu media, salah satu outlet untuk mengekspresikan diri. Dan sebenarnya kalau misalnya itu dibatasi, jadinya membatasi kita untuk berekspresi dan beraspirasi dong gitu kan. Karena kan musik juga salah satu media aspirasi dan ekspresi gitu. Ketika itu dibatasi atau ketika itu ada batasnya dan apalagi tadi ya udah kena action gitu ya, rasanya itu kayaknya jadi melanggar hak kita sebagai manusia nggak sih? Gitu. Jadi menurutku
harusnya sih nggak ada batasnya ya kita mau berkarya dalam bentuk seni apapun dan menyuarakan apapun yang kita rasakan terhadap apapun yang ada di dunia gitu. Menurutku. Iya. Pembungkaman tuh kayaknya dalam bentuk apapun tuh emang harusnya tidak ada gitu ya. Maksudnya dari kalau kasusnya seni dari zaman dulu Wiji Tukul juga dipenjara karena nulis puisi gitu kan. Gak ada bedanya sama Sukatani diturunin lagunya karena musik mereka gitu. Sebenarnya patut dipertanyakan kenapa ujungnya kita yang harusnya berhenti berbicara, bukannya mereka yang memperbaiki apa yang kita bicarakan gitu kan. Kayak kita kan mengkritik sesuatu tuh pasti ada basisnya, berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Alih-alih mereka memperbaiki, mereka malah bikin kita untuk diem dan nggak menyuarakan kesalahan mereka gitu kan. Sebenarnya itu yang udah krisis dalam segi dalam segi pemikiran tuh itu udah salah gitu sebenarnya gitu. Kenapa mereka tidak menerima kritik? Jadi jawaban singkatnya adalah harusnya tidak dibatasi dan itu tuh harusnya kalau misalkan kita semua mengamini dan mengimani apa sih arti lagunya dan kritik itu tuh valid, harusnya mereka juga bersama kita mendengar apa isi lagu itu sebenarnya gitu. Bukannya malah dibungkam gitu sih. Nah, Diri itu inspirasinya waktu itu tahun 2020 atau 2021 lupa. Tapi pada masanya kan pandemi tuh. Jadi gue pun akhirnya di Bandung, WFH, dan semua orang terjebak di rumah. Nah pada masanya tuh ada berita nih yang disampaikan oleh nyokap gue, perihal intinya dia dilanda musibah nih berupa penyakit waktu itu. Dan di situ shock lah ya. Maksudnya bukan cuma dia sih udah punya waktu untuk memproses berita itu, tapi anak-anaknya di situ itu habis sholat maghrib tuh seinget gue. Akhirnya kita dikasih tahu berita itu, kita semua shock. Nah sebenarnya Nadir itu adalah apa yang ada di kepala gue dan apa yang terjadi di dalam diri gue setelah kejadian itu, setelah gue tahu. Jadi banyak pertanyaan nih, banyak kebingungan, banyak kecemasan gitu kayak, gue kok kayaknya udah lama nih gak ngobrol sama dia gitu. Kita udah lama gak reconnect lah gitu dan udah lama gak cerita-cerita segala macam. Gue gak tahu hidup dia kayak gimana. Nah ujungnya itulah yang mulai melanda di kepala gitu ya, mulai menjamur. Jadinya setelah itu gue berkomitmen untuk gue pengen lebih deket lagi deh sama dia dan sama orang tua gue dan sama semua orang sekitar gue lah sebenarnya pada akhirnya. Yang gue nggak tahu bakal berapa lama lagi ada di samping gue dan di depan gue gitu. Nah jadi si Nadir ini itu sebenarnya itu reaksi gue sebagai anak di saat orang yang gue sayang banget itu nyokap gue di kasus ini itu dilanda musibah dan gue nggak tahu gue masih bisa berapa lama lagi menghabiskan waktu dan ya berbalas apapun yang harus gue balas ke dia. Gitu di dunia gitu. Apa ya, mungkin salah satunya ketika ayah aku sakit kali ya, karena waktu itu primary caretaker aku dan kakakku, jadi itu lumayan berat di situ. Aku dan kakakku terkuras semua energinya dan ya tapi untungnya sudah beristirahat dengan tenang, jadi kita semua sudah ikhlas. Kalau gue sih semalam juga jadi ya demonya gitu. Maksudnya gila. Kayak yang sombong ya, sorry. Aman aja. Iya. Tapi biasanya belakangan ini kalau gue bikin demo tuh udah jadi di kepala duluan. Jadi biasanya gue kalau pulang dari kantor bawa motor gitu suka ambil, wah kebayang nih lagunya dari awal sampai akhir tuh kayak gini gitu. Nah itu di saat disalurin jadi demo, biasanya bikin di HP, itu biasanya udah rampung. Jadi emang paling semalam lah gitu, kalau bikin lagunya. Tapi ujungnya sampai proses rekaman itu sempat agak panjang karena kita ngumpulin lagu banyak gitu, sampai ujungnya akhirnya direkam gitu. Secara garis besar iya tentang orang-orang tersayang, tentang pandangan kita terhadap orang-orang tersayang. Ya. Tahun ini ya? Tahun ini. Bismillah, semoga. Insya Allah, amin. Insya Allah. Terima kasih. Kalau Mohon doanya. main lagi di sini. Main dong. Main dong. Kita bawain semua lagunya. Pasti. Lagu ya. Sekitar 28 lagu ya itu ya? 28 lagu lah, sama ada bonus track. Bonus tracknya 15, Bus. Oke. Sebenarnya kalau yang sekarang nih, kan tadi udah kebahas juga ini bakal ujungnya album. Kita produksi album ini tuh sebenarnya sebagai album. Ya kan? Kita, ya jadi keseluruhannya emang narasinya tuh lengkapnya di album. Tapi kan memang sekarang masanya masa digital ya. Semua rilis single. Jadi kita pun oke, kita pilih nih single-single yang menarik untuk kita rilis yang mana. Nah, Nadir ini sama Jalan Pagi sebenarnya dia kayak tragedi dan remedi sebenarnya. Jadi Jalan Pagi itu kan
solusi, iya cara gue menghadapi apa yang terjadi di lagu Nadir. Gitu. Makanya kayaknya secara konteks kalau mereka dijahit jadi satu itu menarik. Makanya ada dirilis lah sebagai double single. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kita percaya apa ya? Itu kan maksudnya konteksnya pendengar lama ya, berarti maksudnya mereka sudah punya ekspektasi dan punya gambaran nih, oh Rasukwa tuh warnanya seperti ini, soundnya seperti ini gitu. Kalau misalnya tidak memenuhi ekspektasi, sebetulnya kita nggak apa-apa. Maaf juga mungkin ya, nggak ada yang nggak apa-apa karena kita percaya ya mungkin ini gilirannya pendengar baru yang suka. Akan ada pasarnya ya kata RK juga. Baru Mahmud ya, pasar bisa diciptakan. Pasar bisa diciptakan. Oh iya. Berarti aman aja ya? Aman aja. Ya, toh kalau kalian dengerin RK juga nggak semua album kalian suka kan? Bener. Iya. Suka sih. Oh iya. Bagus semua soalnya. Bagus semua sih sejujurnya. Iya, tapi maksudnya kalau misalkan ada orang yang dengerin lagu baru kita nggak suka, sukanya yang lama, kan lagu yang lama nggak kita take down juga sebenarnya. Iya. Jadi kayak Silakan. nggak apa-apa banget gitu. Silakan pilih ya. Iya. Oke. Gimana? Luar negeri boleh, dalam boleh? Oh, luar Kalau negeri negeri boleh. boleh. Gua Glastonbury kalau gitu. Itu harga mati buat gua kayak. Ya. Glastonbury ya. Nangis sih Glastonbury. lumayan. Kemarin terakhir Pancuras kesini, gue tanyain hal yang sama. Gue pengen tahu di Fuji Rock terbang ke tahun. Sama Gila ya, terbang ya. sama banget. Iya, aku pengen banget kita di Fuji Rock. Fuji Rock ya. Iya, karena kan kayak camping Iya gitu sih, lucu bener. banget, seru banget pasti. Semoga soon. Fuji Rock, Glastonbury. Yang lokal? Yang lokal ini. Pengennya sih konser sendiri ya. Pengennya konser sendiri. Konser sendiri sih. Tapi mungkin panggungan ini kamu apa? Mungkin Joyland ya. Gila ya. Ya. Joyland pengen banget ya. Berarti dia harus bisa meng-cater perasaan kita yang kayak gimana pun gitu. Kalau lagi seneng denger itu ada. Iya. Lagi sedih juga bisa. Apa ya albumnya? Aman aja. Sebenarnya pasti ada album yang lebih representatif dibanding ini, tapi yang paling gua kepikiran dan paling untung karena albumnya panjang banget dan lagunya banyak banget adalah The Wall, Pink Floyd. Gua bakal pilih itu karena genrenya kemana-mana, dia soundnya sangat heterogen, moodnya juga kemana-mana. Banyak lagu-lagu favorit gue juga di sana dan panjang jadi banyak lagunya gitu ya. Gue pilih The Wall, Pink Floyd. Pink Floyd ya? Iya. Oke. Dan Waduh, aku sebenarnya ya tadi bener sih sama kayak Son, mungkin kalau misalnya aduh susah sih ini pilihan yang Susah banget ya? susah banget. Parah. Tapi yang kepikiran banget adalah Sinestesia. Iya. Efek Rumah Kaca. Itu kayaknya bisa nggak akan bosen sih dengerin itu berulang-ulang dan kayaknya kalau emang harus pilih satu Sinestesia. ya itu sih salah satunya. Satu lagu Indonesia. Itu lagu Indonesia. Kalau aku karena tadi ngomongin Sinestesia kali ya, Merah Iya seru ya. dari Efek Rumah Kaca. Kalau gue pengen banget sebenarnya bawain lagu ini, tapi pernah ngulik dan susah banget. Itu Sendirinya Guruh sih. Oh, Kayak, waduh gitu, kayaknya nusuk banget gitu ya. Kayaknya bisa deh gila. kita jadiin sesuatu gitu. Tapi susah aja sih lagunya. Cuma cantik banget banget lagunya. Sendiri sih. Ini realistis atau angan-angan? Impian gitu. Atau impian? Atau kayak anak kecil pengen jadi astronot Iya, gitu. anak- Kayak gitu. Oh gitu nggak apa-apa? yang mengawang-awang banget nggak apa-apa. Aku pengen jadi pemain teater. Oh, main teater. Karena semua aspek dari seni yang aku suka ada di situ. Seni tari, seni musik, seni apa namanya acting, bawain cerita. Aku suka banget. Teater Ya. ya? Gue tuh pengen banget jadi voice actor. Tapi bukan jadi voice over talent ya. Jadi voice actor yang main peran gitu loh, kayak nyuarain film kayak film Disney gitu. Gue main peran jadi gurita gitu, gue pengen banget. Seru Pengen banget. Iya. Seru banget. Pengen banget jadi voice actor. Film talent dulu aja Son. Mungkin Jembatan Love situ kali ya. Iya ya. Jembatan dulu ya. Baru bisa Lumayan, masuk. Ya, lumayan. juga. Radio. Pe, ada talent nih, Iya. nganggur ya jadinya ya gitu.